Satu lagi kekayaan laut Sulawesi Utara yakni keragaman biota lautnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan pegiat selam. Dan satu daerah dengan keunikannya menjadi lokasi favorit penyelaman minat khusus yang disebut Mark Dive. Ya, Selat Lembeh di Bitung ini tempatnya. Di sini, pegiat fotografi makro atau biota super kecil di hamparan pasir dan lumpur laut dapat mengeksplorasi banyak objek yang menarik. Setelah perjalanan darat, yaitu sekitar 30 menit atau naik kapal sekitar 10-2 menit, akhirnya tiba juga di Lembeh. Di sini tuh banyak banget resort dan juga yang harus dinikmati yaitu menyelam. Mau snorkeling ada yaitu dekat pulau-pulau kecilnya. Tapi kalau misalnya menyelam, itu dia minat khusus yang sangat menarik. Penasaran? Jangan kemana-mana, ikutin aku terus makanya. Pemerintah Kota Bitung yang menaungi langsung pariwisata Lembeh juga berperan aktif dan tentunya dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan kekayaan lautnya. Selain itu, kegiatan pengembangan pariwisata Laut Lembeh juga mengedepankan sektor perekonomian masyarakat sehingga dengan menjaga laut dan mengemasnya sebagai bentuk wisata bahari yang menarik, tentu dapat menambah geliat perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan kan butuh pendampingan. Nah, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pihak Pemda, Pemkot, ataupun dari dinas-dinas terkait nih Pak? Ya, jadi kita melakukan pendampingan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, mereka melakukan pendampingan seperti tugas dan tanggung jawab tupoksi yang mereka miliki. Kalau Dinas Pariwisata dalam rangka pendampingan untuk pelatihan tour guide atau membuat paket wisata, itu kan penting juga karena ilmu pengetahuan tentang paket wisata ini pasti hanya didapat di level-level tingkat akademi atau praktek-praktek oleh usaha-usaha bisnis pariwisata yang besar. Masyarakat kecil ini tidak paham. Nah, kita membantu mereka contoh membuat paket wisata dari bandara sampai ke Bitung difasilitasi dengan kendaraan apa. Baru kemudian kalau ada turis yang datang, asing yang datang, mereka bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, pelatihan-pelatihan ini melengkapi mereka akan pengetahuan tentang objek wisata yang ada di wilayah kita ini. Seperti spot dive kita ada 96 titik, di dalamnya ada Mark Dive, ada makro yang sangat unik itu pengetahuan-pengetahuan yang harus mereka miliki. Sehingga para turis itu bisa langsung tertarik dari contoh dia cuma mendengar atau kemudian membaca, dia sudah bisa berada di kota ini dan kemudian bisa menikmati. Sebelum menyelam, saya akan bertemu dengan Om Ben dulu nih, yaitu tour guide yang akan menginformasikan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat menyelam. Om, apa do's and don't-nya yang boleh dan tidak boleh untuk penyelam makro lakukan ketika menyelam? Ya, makro itu identik dengan fotografer ya. Yang bagusnya untuk makro itu adalah kita bisa menikmati keindahan yang kecil-kecil itu, tapi itu kontrak dengan kadangkala ada yang divers yang nakal juga. Nakalnya dalam tanda kutip bahwa tidak mau peduli dengan bahwa makro ini juga adalah makhluk hidup. Ya kan kadangkala dengan pointernya, dengan behavior seorang dive guide atau seorang fotografer juga itu juga harus dijaga. Oke. Om, kalau misalnya penyelam itu boleh nggak sih Om misalnya berlutut di dasar kan pasir ya rata-rata itu pasir. Boleh nggak sih kalau misalnya berlutut atau misalnya kita menggenggam pasirnya gitu? Iya. Nah, bagus, ini sangat bagus pertanyaannya. Kalau di Selat Lembeh ini memang ada begitu banyak, kita kan karena banyaknya dive site yang kita diving di Mark site. Nah, kita harus sangat hati-hati untuk kita turun lebih ke dasar laut. Kadang-kadang kita harus kasih sign seperti ini karena di situ mungkin kita lihat di situ pasir, tapi ada begitu banyak mikroorganisme yang tinggal di pasir. Nah, seperti skeleton shrimp yang kecil gini kita mungkin nggak bisa lihat, tapi mereka ada di seputaran itu. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus periksa dulu dasar laut itu, baru kita bisa mungkin posisi kaki seperti itu. Nanti aku sama Om Ben akan menyelam ya. Oke, siap. Kita siap naik perahu ini, kapal ini? Ya, Oke, ayo. Silakan Om. Mari.
udah mau siap-siap nih, kita ke titik penyelaman atau dive spot namanya Jahir. Di sana itu titik penyelaman kita, startingnya itu sekitar 5 meter kedalamannya, lalu kalau misalnya terdalamnya 20 meter. Nah, aku pun penasaran kira-kira akan melihat biota laut makro sekecil apa, dengan bentuk apa, dan jenis apa. Dan nanti pun saya akan menyelam bersama Om Ben dan juga Om Son. Ini adalah penyelaman McDive pertama saya. Di spot penyelaman ini, awalnya saya berpikir tidak banyak melihat biota laut di hamparan pasir hitam. Namun ternyata, wow, benar-benar unik dan menarik ya travelers. Memang diperlukan pemandu selam profesional dengan keterampilan khusus dan pandangan mata yang cukup akurat untuk bisa melihat objek-objek kecil ini. Di antaranya adalah skeleton shrimp yang sangat kecil sedang hinggap di tumbuhan laut. Bahkan saya harus dijelaskan lebih detail lagi nih oleh pemandu saya, Om Ben. Beberapa spesies kelinci laut atau lintah laut dengan warna yang indah juga saya temui di sana. Satu yang menjadi primadona penyelam fotografi makro adalah kuda laut mini atau Bargibanti pygmy seahorse, juga Thorny seahorse yang berwarna kuning dan lucu ini nih travelers. Masih banyak lagi yang saya lihat atas bantuan pemandu selam tentunya. Mantis shrimp atau udang berwarna-warni yang sedang bersembunyi di rumahnya, hingga lincahnya gurita kecil atau mimik oktopus yang melintas di depan saya. Seru sekali travelers, dan tentunya menjadi pengalaman tak terlupakan bagi saya menyelam di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Tetap jaga laut Indonesia, laut sejahtera untuk semua. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.